Rekan-rekan, pertemuan kita yang pertama memang seyogianya memang kita bertemu secara langsung. Namun, apa boleh buat? Kayaknya dalam daring ini perlu sebuah pertemuan yang untuk men-trigger pertemuan aslinya. Dalam lingkungan belajar itu, sulit kalau saya mengatakan ini sesuatu yang formal, sesuatu yang harus ditata, renik-renik sampai ujung ke ujungnya. Saya ingin membahas dari konsep tata yang lain, dari konsep paradigma yang lain. Saya mengingat teman-teman ada konsep taman. Mari kita cek. Baik, secara konsep taman, saya melihat beberapa yang sudah dikumandangkan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro dengan konsepnya adalah memayu hayuning bawono. Sulit bagi kita untuk mengungkapkan ini dalam arti kata letterlek. Kalau saya bahasakan secara letterlek, memayu hayuning bawono itu adalah mempercantik sesuatu yang sudah cantik. Jadi membuat cantik dunia ini supaya lebih cantik. Saya menganggapnya bahwa yang disebut oleh lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantoro dengan konsep memayu hayuning bawono itu adalah konsep keluarga, kodrat alam, dan kemerdekaan. Ini mengingatkan saya tentang adanya satu bentuk sesuatu itu tidak perlu diskriminatif, hegemoni, represi, atau jenis superioritas lainnya. Namun, ini adalah konsep yang sangat unik. Landasan taman adalah sesuatu yang kita sebut dengan lingkungan yang humanis, yang memiliki kehidupan, learnerocracy, yaitu demokrasi dalam alam kenyataannya. Yang dua adalah kebangsaan, integritas kalau kita menyebut. Nah, mari kita cek apa yang dibangun dari hal tersebut, yaitu suatu konsep yang luar biasa. Yang saya dulu menyebutnya itu adalah konsep yang sangat unik, dan ini saya tidak tahu kalau konsep itu sudah lama dibentuk, yaitu konsep tiga dinding miliknya Ki Hajar Dewantoro. Mungkin kali ini Anda mendengar kata-kata seamless, yaitu dunia yang tanpa sekat, borderless, tanpa border. Dan semuanya itu sudah dikonsepkan sejak tahun sekian oleh Ki Hajar Dewantoro. Sesuatu yang unik menurut saya. Nah, kalau kita meneliti lebih lanjut, maka itu sebenarnya muncul sudah tahun 1922, yaitu konsep taman yang merupakan student-centered learning. Karena apa? Taman itu, yang memiliki taman itu adalah siswa, bukan taman guru. Jadi kalau sudah taman siswa, maka pemiliknya adalah siswa. Lingkungan itu dibentuk oleh siswa itu. Ini konsep yang lama, namun masih cukup relevan. Nah, kita cenderung masih mengikuti kegiatan-kegiatan rutinitas, belajar, dan lain sebagainya. Memang hampir sama, namun ternyata berbeda dengan konsepnya Ki Hajar Dewantoro yang disebut konsep taman tahun 1922. Mereka sudah student-centered learning, dan sekarang kita lebih bangga kalau guru kita yang menjelaskan seperti ini, seperti itu. Namun sebenarnya siswanya ketinggalan. Inilah konsep learning environment yang diungkapkan dengan konsep taman oleh Ki Hajar Dewantoro. Ia adalah taman siswa. Kalau saya meneliti lebih jauh lagi, bahwa guru-guru meski di belakang, mereka memiliki peran dan memberi jalan kepada anak didiknya untuk bisa berjalan sendiri. Ini adalah konsep Hyotagogi. Konsep dalam lingkungan belajar yang mendorong si siswa dan guru-gurunya berada di jauh di belakang layar, behind the scene. Apalah ceritanya kalau seandainya guru-gurunya menjadi yang terdepan, sementara siswa akan mengekor kepada guru-gurunya. Siswa harus lebih sukses ketimbang guru-gurunya, karena ke depan tantangannya jauh lebih besar. Kalau sama dengan guru-gurunya, maka lingkungan belajar itu tidak terjadi apa-apa. Kemudian, kalau saya urutkan,
maka ternyata prinsip taman itu adalah learning environment, yaitu ada hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab pribadi, kemudian ada kemandirian sebagai sosok yang personalized gitu ya, ada personalized di sana, pendidikan untuk sebuah kehidupan, dan pendidikan ini untuk semua dan selamanya. Konsep ini saya namakan adalah prinsip taman. Ini memang murni dari pemikiran saya, murni. Namun sumbernya bukan dari pemikiran saya. Saya melihat dari konsep tamannya Ki Hajar Dewantara. Saya membagi menjadi empat prinsip taman. Rekan-rekan, kalau saya lanjutkan ke sesi berikutnya, maka akan muncul inilah. Jadi apa itu taman? Taman adalah paguron kalau bahasa Jawanya. Maka orang Indonesia sekarang menyebutnya perguruan. Maka itu asal katanya dari paguron, dari bahasa Jawa, yang itu adalah tempat yang kaya dengan sumber dan fasilitas belajar. Maaf, ini adalah lingkungan belajar. Suara sepeda dan sebagainya adalah lingkungan belajar di sini. Saya ulang bahwa paguron itu adalah konsep taman. Ya, inilah yang disebut learning environment. Jadi tempat yang kaya dengan sumber belajar dan fasilitas belajar. Entah Anda mengambil dari ilmu mana, kalau saya lebih suka, saya melihat Ki Hajar Dewantara dengan cara pandang saya. Dan ingat, sekolah di Indonesia lebih baik daripada sekolah di Indonesia. Sekolah Indonesia memang lebih baik dari sekolah di Indonesia. Ini kata kali ini. Pertemuan kita adalah sekolah Indonesia, bukan sekolah di Indonesia. Di mana sekolah Indonesia adalah learning environment-nya adalah asli Indonesia, yang dikonstruk dengan cara berpikir Indonesia. Sedangkan sekolah di Indonesia bisa jadi import, bisa jadi. Itu mungkin teman-teman hari ini. Semoga hari ini lebih menyenangkan.